Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita berjumpa di channel Faisal Yusuf. Apa kabar sahabat EV di hari Minggu kali ini? Semoga sahabat EV tetap fit, sehat dan segar bugar, serta masih diberikan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melakukan aktivitas keseharian kita yang diliputi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kami janjikan minggu lalu, bahwa kami akan selalu mengupdate perkembangan benih ikan nila ukuran 2 cm yang kami tebar minggu lalu sebanyak 1000 ekor di dalam kolam kecil kami. Ukurannya sekitar 2 kali 1,2 meter dengan ketinggian air setinggi 30 cm. Apakah minggu pertama ini setelah tebar ikan atau benih ikan nila tersebut masih baik-baik saja, ataukah benih tersebut sudah mati semuanya? Namun sebelum kita menelusuri setiap sudut kolam dan mencari mayat-mayat benih ikan terlebih dahulu, yang belum subscribe silahkan subscribe agar selalu mendapatkan informasi seputar budidaya ikan nila bisa panen setiap bulannya. Di usia seminggu dalam kolam kecil ini, benih nila monosex ini ternyata sudah mengalami beberapa ekor kematian benih ikan nila. Di hari pertama dan hari kedua saja sudah ada 30 ekor benih ikan yang ditemukan di dasar kolam. Dan sampai pengambilan gambar video hari ini, jumlah kematian benih ikan sudah mencapai kurang lebih 80 ekor. TV dimanapun Anda berada, ada beberapa faktor penyebab benih-benih nila tersebut mengalami kematian. Yang pertama adalah kematian yang ada di hari pertama dan di hari yang kedua masih dipengaruhi oleh faktor perpindahan kolam dari kolam pembenihan ke kolam kami, yang masih ada beberapa ekor benih ikan yang tidak dapat beradaptasi dengan kolam barunya sehingga stres dan menemui ajalnya. Faktor yang kedua penyebab banyaknya benih ikan nila yang mati adalah kemungkinan karena kepadatan yang berlebih di dalam kolam kecil, sehingga sampai seminggu ini kematian benih ikan sudah mencapai kurang lebih 80 ekor, sehingga jumlah yang ada sekarang di dalam kolam kecil ini adalah sisa kurang lebih 900 ekor, karena jumlah total kematian yang ada adalah 80 ekor ditambah kurang lebih 20 ekor benih yang sudah mati sebelum ditebar ke kolam ini. Untuk mengantisipasi bertambahnya jumlah kematian yang ada, maka kami bereksperimen menambahkan garam kerosok dan menambah kekuatan aerator atau gelombang udara yang dapat menyuplai oksigen terlarut lebih banyak ke dalam kolam, sehingga diharapkan meminimalisir jumlah kematian yang berlebihan di minggu-minggu berikutnya.
Hal tersebut kami lakukan karena kami sangat paham bahwa karena dalam budidaya ikan nila yang dimulai dari bibit yang sangat kecil yaitu ukuran 2 cm memang memiliki resiko kematian benih ikan yang lebih tinggi dibandingkan kita memulai tebar benih ikan dengan ukuran yang sudah besar, karena tingkat daya tahan benih ikan nila yang masih kecil sangat rentan terhadap penyakit yang berujung kematian. Apalagi saat ini sahabat TV kami melakukan eksperimen tebar padat di kolam kecil dengan mengandalkan aerator agar oksigen terlalu sangat melimpah. Sudah pasti dalam perjalanan budidaya ini akan menemui kematian-kematian ikan yang sangat banyak di hari-hari pertamanya. Sahabat TV yang berbahagia, pada saat ini pastilah ada yang bertanya-tanya, kalau sudah tahu tebar padat itu menyebabkan kematian yang banyak, kenapa kami coba-coba untuk bereksperimen seperti ini? Apa maksud dan tujuan kami? Aku mau tahu jawabannya? Ikuti terus, tonton terus video ini, jangan di skip-skip, lalu di like, di komen, dan di subscribe. Sahabat TV yang berbahagia, maksud dan tujuan kami dalam melakukan eksperimen ini hanya ingin berbagi pengalaman kepada sahabat yang kepengen atau tertarik dalam budidaya ikan nila, bahwa dalam beternak ikan nila mesti kita mengetahui jumlah tebar benih yang ideal dalam satu kolamnya. Dan dalam eksperimen ini pula kami ingin mengetahui berapa sebenarnya jumlah yang dapat ditampung dalam kolam kecil ini. Jangan heran sahabat FYI jika dalam 2 minggu ke depan akan masih ada lagi kematian-kematian benih ikan nila yang kita temukan di dasar kolam. Sahabat TV dimanapun Anda berada, inilah benih-benih ikan yang kita temukan di dasar kolam atau yang mengambang di permukaan pada hari ini, dengan jumlah total kematian dari hari pertama sampai hari Minggu ini sebanyak kurang lebih 80 ekor benih ikan nila. Perlu sahabat TV ketahui bahwa kematian-kematian benih ikan yang padat tebar akan berhenti atau tidak kita temukan lagi ada kematian jika jumlah tebar dan luas kolam sudah sesuai atau sudah ideal adanya. Maka ketika kematian benih sudah tidak ada lagi, maka sudah bisa disimpulkan bahwa itulah jumlah tebar yang baik dalam satu kolam kecil tersebut. Sebagai ilustrasi sahabat TV, mari kita membayangkan diri kita yang berada dalam suatu ruangan yang penuh sesak dengan banyak orang. Maka ketika AC atau pendingin ruangan tersebut mati, apa yang akan kita rasakan? Ataukah AC atau pendingin ruangan tersebut tidak maksimal dalam fungsinya, maka apa yang akan kita rasakan sahabat TV? Seperti itulah kondisi tebar padat benih ikan nila dalam kolam yang sangat kurang gelembung atau penyuplai oksigennya. Maka ikan akan kekurangan oksigen dan menggap-menggap di permukaan air mencari oksigen yang ada, dan jika tidak menemukan kondisi yang baik atau ideal, ikan tersebut akan terserang penyakit dan berujung dengan kematian ikan. Oke sahabat TV, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam belajar padat tebar ikan nila di kolam kecil di minggu pertama. Sampai jumpa di minggu kedua usia benih nila monoseks ini. Semoga kita sudah bisa meminimalisir jumlah kematian yang ada. Dan sahabat TV jangan lupa untuk terus mensupport channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.